Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi termodinamika, yaitu proses spontan dan entropi. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya lalu Khairi Abdillah dengan NIM K1A020035 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Naufal Aulia Amrullah dengan NIM K1A020053. Baik, materi yang pertama yaitu proses spontan. Proses spontan disebut juga proses tak reversibel, yang prosesnya disertai dengan kenaikan entropi. Kita dapat menyatakan bahwa proses tak reversibel menghasilkan entropi, sedangkan proses reversibel adalah perubahan yang sangat seimbang dengan sistem dalam keseimbangan dengan lingkungannya. Pada setiap tahap, proses reversibel terjadi secara menyebarkan energi secara kacau, sehingga tanpa kenaikan entropi. Proses reversibel tidak menghasilkan entropi, melainkan hanya memindahkan entropi dari satu bagian sistem terisolasi ke bagian lainnya. Nah, berikutnya adalah contoh dari proses spontan. Yang pertama yaitu air terjun bergerak ke bawah, tidak pernah ke atas secara spontan. Dan yang kedua, sebongkah gula secara spontan larut dalam secangkir kopi. Tapi gula tersebut yang terlarut tidak pernah spontan muncul kembali dalam bentuk aslinya. Yang ketiga, udara membeku secara spontan di bawah 0 derajat Celcius, dan es meleleh secara spontan di atas pada 1 atmosfer. Nah, yang keempat yaitu kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke objek yang lebih dingin. Proses sebaliknya tidak pernah terjadi secara spontan. Yang kelima yaitu sepotong logam natrium bereaksi keras dengan air membentuk natrium hidroksida dan gas hidrogen. Namun, gas hidrogen tidak menyala dengan natrium hidroksida membentuk air dan natrium. Dan yang keenam yaitu yang terakhir, besi yang terkena air dan oksigen membentuk karat, tapi karat tidak spontan berubah menjadi besi kembali lagi. Nah, berikutnya itu adalah memprediksi arah perubahan kimia. Kita dapat melihat baik perubahan energi bebas standar atau delta G standar maupun perubahan energi bebas atau delta G dalam kaitannya dengan spontanitas reaksi kimia. Perubahan energi bebas atau delta G yang kurang dari 0 menandakan bahwa reaksi berlangsung spontan dalam arah maju ke kanan untuk kondisi yang dinyatakan. Nah, jika delta G standar kurang dari 0 menandakan bahwa reaksi maju adalah spontan bila reaktan dan produk berada pada keadaan standarnya. Ini juga menandakan bahwa konstantanya lebih dari 1. Berapapun konsentrasi awal atau tekanan awal reaktan dan produknya. Nah, berikutnya itu delta G sama dengan 0 menandakan bahwa reaksi berada pada kesetimbangan pada kondisi yang dinyatakan. Nah, selanjutnya, delta G standar sama dengan 0, yang menandakan bahwa reaksi berada pada kesetimbangan bila reaktan dan produk berada pada keadaan standarnya. Ini juga menandakan bahwa konstanta sama dengan 1, yang hanya dapat terjadi pada suhu tertentu. Nah, berikutnya itu adalah delta G lebih dari 0, menandakan bahwa reaksi atau proses adalah non-spontan ke arah maju pada kondisi yang dinyatakan. Dan jika delta G standar lebih dari 0, menandakan bahwa reaksi maju adalah non-spontan bila reaktan dan produk pada keadaan standarnya. Ini juga menandakan bahwa konstantanya kurang dari 1, berapapun konsentrasi awal atau tekanan awal reaktan dan produknya. Dan yang terakhir itu delta G standar sama dengan delta G hanya bila semua reaktan dan produk berada pada keadaan standarnya. Jika tidak, maka delta G sama dengan delta G standar ditambah RT ln Q. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Naufal Aulia Amrullah. Materi selanjutnya adalah entropi. Entropi merupakan suatu ukuran derajat ketidakteraturan suatu sistem termodinamika. Entropi juga merupakan definisi dari energi yang tersedia dalam suatu sistem dengan bentuk tertentu. Dalam persamaan, entropi dilambangkan dengan huruf S dan memiliki satuan Joule per Kelvin. Contoh proses entropi. Yang pertama adalah peristiwa mencairnya es. Dalam bentuk padat, es cenderung memiliki derajat ketidakteraturan yang rendah sehingga memiliki nilai entropi yang kecil. Sedangkan ketika es tersebut mencair dan berubah wujud menjadi bentuk cair, nilai entropinya akan naik karena fase cair memiliki ketidakteraturan yang lebih tinggi dibandingkan fase tersebut.
Jika air tersebut menguap menjadi bentuk gas, derajat ketidakteraturannya juga akan naik, sehingga nilai entropi juga akan naik karena bentuk gas memiliki derajat ketidakteraturan yang paling tinggi. Selanjutnya, contoh kedua yaitu peristiwa bercampurnya air dengan massa yang sama namun memiliki suhu yang berbeda. Katakanlah kita mencampurkan air dengan suhu 20 derajat dan 40 derajat. Hasilnya adalah akan didapatkan campuran air dengan suhu antara kedua suhu awal tersebut yaitu sekitar 30 derajat. Dalam kasus tersebut, entropi meningkat dengan alasan yaitu terjadi perpindahan panas dari air bersuhu tinggi ke air bersuhu rendah, sehingga percampuran tersebut akan mengurangi entropi air panas, namun meningkatkan entropi air dingin dengan jumlah yang lebih besar dan menghasilkan peningkatan entropi keseluruhan. Secara pasti kita tidak bisa menghitung berapa nilai entropi suatu sistem, namun kita hanya bisa menghitung besar perubahan entropi dalam suatu sistem yang mengalami perubahan. Perubahan entropi tersebut dikenal dengan S, di mana semakin besar nilai tersebut, maka perubahan ketidakteraturan dari suatu sistem juga akan semakin besar. Selanjutnya adalah rumus dan cara menghitung entropi. Ada beberapa cara atau persamaan untuk menghitung entropi dan perubahan entropi dalam suatu sistem termodinamika. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghitung entropi. Yang pertama yaitu entropi dari proses reversibel. Untuk suatu proses yang dapat balik atau disebut dengan reversibel, kita dapat mengasumsikan besaran entropi dari sistem tersebut. Dengan probabilitas yang sama, entropi sama dengan konstanta Boltzmann dikalikan dengan logaritma natural dari jumlah kemungkinan state yang terbentuk. S sama dengan KB kali lnW, di mana konstanta Boltzmann atau KB adalah 1,38065 kali 10⁻23 J per K. Yang kedua adalah entropi dari proses isotermal. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung perubahan entropi atau S, menggunakan perubahan panas yang terjadi atau Q, dan juga adanya temperatur absolut atau T. Delta S sama dengan delta Q per T. Berdasarkan persamaan tersebut, masuk akal jika entropi meningkat untuk perubahan temperatur dari panas ke dingin. Cara yang ketiga yaitu entropi dan energi dalam. Dalam kimia fisik dan termodinamika, salah satu persamaan yang paling berguna dan berkaitan dengan entropi adalah energi dalam atau U, yang menyertai suatu sistem termodinamika. dU sama dengan T ds min V dV. Dalam hal ini, perubahan energi dalam atau dU sama dengan suhu absolut dikalikan dengan perubahan entropi yang dikurangi dengan tekanan eksternal atau P, dan juga perubahan volume. Kesimpulan, entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Proses irreversibel atau proses spontan merupakan suatu proses yang dikatakan irreversibel jika keadaan mula-mula dari sistem tidak dapat dikembalikan tanpa menimbulkan perubahan keadaan pada sistem lain. Proses irreversibel terjadi pada semua proses yang nyata, seperti pembakaran lilin menjadi cahaya. Proses termodinamik yang berlangsung secara alami seluruhnya adalah proses irreversibel. Proses tersebutnya adalah proses yang berlangsung secara spontan pada satu arah tetapi tidak pada arah sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.